Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari sistem informasi geografis atau biasa kita sebut dengan nama SIG. Yang pertama adalah pengertian SIG menurut para ahli. Menurut Aronoff, SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Menurut Chalkin dan Tomlinson, SIG merupakan sistem komputerisasi data yang sangat penting. Menurut Rich, SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Dan secara garis besar, berbagai definisi mengenai SIG pada GeoInfo adalah sama, bahwa sistem informasi menyangkut berbagai data geografis, perangkat keras atau hardware, dan software pendukung, serta data hasil olahan. Hal-hal tersebut tercakup dalam komponen-komponen SIG. Sistem informasi geografis sebenarnya bukan hanya sekadar sistem, tetapi merupakan suatu teknologi. Yang kedua adalah nama lain dari SIG. Nah, secara terminologi, SIG atau Geographic Information System atau GIS mempunyai beberapa nama. Nama lain dari SIG adalah 1. Sistem Informasi Geodasar atau Geo-Based Information. Yang kedua adalah Sistem Informasi Sumber Daya Alam atau Natural Research Information System. Yang ketiga adalah Sistem Informasi Keruangan atau Spatial Information System. Dan keempat adalah Sistem Informasi Lahan atau Land Information System. Nama-nama lain SIG umumnya berkaitan erat dengan bidang keahlian para pembuat perangkat lunaknya. Yang ketiga adalah sumber data SIG. Data SIG dapat diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama adalah penginderaan jauh. Data yang diperoleh melalui citra penginderaan jauh berupa foto udara maupun dari citra radar dan citra satelit. Yang kedua adalah data teristris. Data teristris adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau di darat. Misalnya, data jumlah penduduk, jenis tanaman, kemiringan lereng, curah hujan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah peta tematik sekunder. Peta tematik sekunder adalah data yang berasal dari peta yang sudah ada, seperti pada geologi, peta tanah, peta hidrologi, dan lain-lain. Yang keempat adalah komponen-komponen SIG. Komponen SIG memiliki saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, terdiri dari 1. Perangkat keras komputer terdiri dari CPU, memori, alat tambahan seperti scanner, dan printer. Yang kedua adalah perangkat lunak komputer terdiri atas sistem operasi, compiler, dan program aplikasi. Yang ketiga adalah data geografis. Data yang dapat diolah oleh SIG merupakan fakta-fakta di permukaan bumi yang memiliki referensi keruangan, baik referensi secara relatif maupun referensi secara absolut, dan disajikan dalam sebuah peta. Referensi relatif adalah data jumlah penduduk per kabupaten dikaitkan dengan data administratif
kabupaten. Referensi absolut adalah data titik yang diperoleh dengan menggunakan GPS. Yang keempat adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlatih menjadi komponen terakhir SIG. Sumber daya manusia berperan sebagai pengoperasi serta analis perangkat keras dan perangkat lunak, serta menangani data geografis dengan perangkat tersebut. Yang kelima adalah methods atau prosedur, yaitu algoritma atau urutan proses data. Adalah tahapan kerja SIG. Tahapan dalam SIG mencakup 3 hal, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Seluruh informasi atau data SIG pada suatu wilayah dapat disimpan, dimanipulasi, dan dianalisis secara serentak melalui komputer. Selain dengan proses komputerisasi, cara manual juga dapat dilakukan, tetapi memakan waktu lebih lama. Tahapan kerja SIG dapat dilakukan sebagai berikut. Masukan atau input. Dalam kerja SIG, mula-mula dibutuhkan data awal atau database, yaitu data yang dikumpulkan selama survei dimasukkan dalam komputer atau peta-peta yang telah ada dilarik secara optis dan dimasukkan ke dalam komputer. Database dapat digunakan untuk pengelolaan lebih lanjut. Input atau data masukan dapat diperoleh dari penelitian atau lapangan, kantor pemerintah, peta, dan data citra penginderaan jauh. Secara garis besar, data dibedakan menjadi 2, yaitu data atribut dan data spasial. Yang pertama adalah data atribut. Data atribut adalah data yang ada pada keruangan atau lokasi. Atribut menjelaskan suatu informasi, contohnya hutan, sawah, ladang, dan kota. Data atribut dapat berupa kualitatif, contohnya kekuatan pohon, dan kuantitatif, contohnya jumlah pohon. Yang kedua adalah data spasial atau data keruangan. Data spasial adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi atau tempat di permukaan bumi. Data spasial disajikan dalam 2 bentuk atau model, yaitu raster dan vektor. Bentuk raster disajikan dalam bentuk bujur sangkar atau sistem grid. Grid pada komputer disebut sel atau pixel. Setiap sel mempunyai koordinat dan informasi. Koordinat titik merupakan titik perpotongan antara garis bujur dan garis lintang di permukaan bumi. Bentuk vektor disajikan dalam bentuk sistem koordinat. Data ini terdiri atas unsur titik, garis, dan poligon. Poligon adalah serangkaian garis yang berhubungan dengan kedua ujungnya, bertemu sehingga menjadi bentuk tertutup. Dapat dijelaskan bahwa titik awal dan titik akhir poligon memiliki nilai koordinatnya sama atau poligon tertutup sempurna. Yang kedua adalah proses. Proses dalam SIG dapat berfungsi untuk memanggil, memanipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer. Jenis analisis data sebagai berikut. 1. Analisis lebar. Analisis yang mengolah data dalam komputer, kemudian menghasilkan daerah tepian sungai yang lebar. Yang kedua adalah analisis penjumlahan aritmatika. Analisis yang mengolah data dalam komputer, kemudian menghasilkan penjumlahan. Analisis ini dapat dipakai untuk peta berklasifikasi yang akan menghasilkan klasifikasi baru. Yang ketiga adalah analisis garis bidang. Analisis pengolahan data yang dapat dipakai untuk menentukan region atau wilayah dalam radius tertentu. Contohnya, untuk menentukan daerah rawan gempa,
rawan banjir, dan rawan penyakit. Yang ketiga adalah keluaran atau output. Data yang sudah dianalisis oleh SIG akan memberikan informasi pada pengguna data sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Keluaran SIG dapat berupa peta cetakan atau hard copy, rekaman soft copy, dan tayangan atau display. Dengan SIG, setiap orang dapat membuat peta dan kemudian mengubah atau memodifikasinya dengan cepat kapan saja. Di samping itu, pengguna SIG juga dapat memproses ulang pembuatan peta dengan tingkat ketelitian tinggi kapan saja, sebagai contoh dalam pembuatan peta Amerika Selatan berdasarkan berbagai informasi atau tema yang tersedia. 6. Alasan penggunaan SIG. Yang pertama, SIG sangat efektif di dalam membantu proses pembentukan, pengembangan, atau perbaikan peta mental yang telah dimiliki, penuh dengan kesan visual. Yang kedua itu SIG dapat digunakan sebagai alat bantu utama yang bersifat interaktif, menarik, dan menantang di dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide atau konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur geografis yang terdapat di atas permukaan bumi. Yang ketiga adalah SIG dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap suatu masalah terkait spasial. Semua entitas spasial yang dilibatkan dapat divisualkan untuk memberikan informasi baik yang tersirat maupun yang tersurat. Yang keempat, SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial. Yang ketujuh yaitu keunggulan dari SIG. Kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar, kemampuan untuk membuat link ke data set lain, kemampuan untuk menganalisa karakteristik spasial, menghasilkan output sesuai kebutuhan, misalnya peta, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik. Yang kedelapan adalah fungsi dari SIG, menerima data, yaitu data grafis dan data tabular, menyimpan data dan memanipulasi data, manajemen data, dan perbaikan data, menganalisis data, menampilkan data berupa peta tematik, buku laporan, tampilan monitor. Keuntungan SIG. Penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Data geospasial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. Penghematan waktu dan biaya. Keputusan yang akan diambil menjadi lebih tepat sasaran. Contoh aplikasi SIG. Agrikultural atau pertanian. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas pangan? Geoteknologi digunakan untuk manajemen panen tumbuhan atau pola hujan, pemupukan, kontur tanah, dan lain-lain. Dengan melakukan ini akan meningkatkan produksi pangan. Healthcare atau kesehatan. Wilayah mana yang mudah terserang wabah penyakit? Geoteknologi digunakan untuk melihat area mana yang sering terjangkit wabah penyakit dengan melihat area wabah dan tingkat penyebarannya, dan juga digunakan untuk strategi pencegahan wabah tersebut. Real estate atau perumahan. Di mana letak perumahan terbaik? Dengan geoteknologi, seorang agen perumahan dapat menunjukkan peta letak perumahan, foto atau video dari properti tersebut.
dan contoh aplikasi SIG lainnya yaitu environmental, public utilities, agriculture, marketing, park management, healthcare, real estate, emergency. Contoh banjir yang ada di wilayah Pondrang baru-baru ini. Melalui data teristris atau data hasil pengukuran lapangan, penyebab dari banjir ini dikarenakan curah hujan yang terus meningkat sehingga membuat luapan air di Sungai Noling seketika ikut meningkat. Selain dari itu, banjir terjadi juga dikarenakan saluran drainase yang tidak lancar, mengakibatkan air meluap dan akhirnya merendam pemukiman warga. Oleh karena itu, mari jaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan jangan mengambil alih fungsi hutan. Saya Jessi Patanduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.